Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Rahmadani. Saya Siti Melinda. Saya Sri Hilmina. Saya Siti Fatmala. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang pengembangan teknik evaluasi pendidikan agama Islam, ranah psikomotorik. Selamat menyaksikan. A. Pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau disebut juga dengan kemampuan fisik yang bertindak setelah menerima pengalaman pembelajaran. Ranah psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang menggunakan saraf atau otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Penilaian ranah psikomotorik dapat dilakukan pada saat proses berlangsung, yaitu pada waktu peserta didik melakukan praktik, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes peserta didik. Jadi dapat kita ketahui juga bahwa teknik evaluasi PAI ranah psikomotorik adalah cara menilai aspek keterampilan akan ketentuan ajaran agama yang telah diperoleh dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan teks tersebut berkaitan dengan pengembangan ranah psikomotorik ini. Peran guru sangatlah penting dan sangat diharapkan mampu melaksanakannya. Ciri-ciri ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ada beberapa gerakan dalam ranah psikomotorik, yaitu A. Gerakan refleks. Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak, respons terhadap stimulus tanpa sadar. B. Gerakan dasar. Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktek. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. C. Gerakan persepsi. Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. D. Gerakan indah dan kreatif. Gerakan ini merupakan gerakan mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan. Gerak estetik adalah gerakan-gerakan terampil yang efisien dan indah. Gerakan kreatif merupakan gerakan-gerakan pada tingkat tertinggi untuk mengkomunikasikan peran. Saya akan lanjutkan yang C, cara pengukuran ranah psikomotorik. Ada beberapa cara menilai atau menskor kemampuan keterampilan peserta didik, antara lain dengan menggunakan daftar cek, skala penilaian, dan portofolio. Adapun untuk menilai ranah psikomotorik dalam pendidikan agama Islam dapat dipergunakan tes perbuatan atau kinerja. Sedangkan bentuk tes perbuatan dalam PAI tersebut diantaranya: yang pertama, tes tertulis, yang menjadi sasarannya adalah kemampuan peserta didik dalam menampilkan karya, seperti orang salat. Yang kedua, tes identifikasi, yang ditujukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi sesuatu, misalnya menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di sekolah, contohnya sampah berserakan. Yang ketiga, tes simulasi, dilakukan jika ada alat yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan peserta didik, sehingga dengan simulasi tetap dapat dinilai apakah mereka sudah menguasai keterampilan atau belum. Misalnya, cara memandikan dan mengkafani mayat. Yang keempat, tes petik kerja, dilakukan dengan media yang sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai atau terampil menggunakan media tersebut. Misalnya, membuat urutan-urutan ibadah haji. D. Contoh pengukuran ranah psikomotorik.
1. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Namun pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, pemahaman tentang alat dan penggunaannya, kemudian baru cara menggunakan dalam bentuk keterampilan. Instrumen yang digunakan mengukur keterampilan biasanya berupa matriks ke bawah menyatakan perperincian aspek bagian keterampilan yang akan diukur. Ke kanan menunjukkan besarnya skor yang dapat dicapai. 2. Penilaian ranah psikomotorik. Dalam tahapannya, hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Imitasi, contohnya seorang peserta didik dapat mengulang pengucapan sebuah kata setelah gurunya mengucapkan sebelumnya. Adapun manipulasi, contohnya seorang peserta didik dapat menulis menginterpretasi gambar dalam sebuah karangan hanya berdasarkan pada petunjuk guru atau teori yang dibacanya. Penilaian hasil tes belajar psikomotorik harus juga dilakukan dengan alat tes yang berupa tes perbuatan. Penilaian terhadap aspek perbuatan tersebut menuntut tindakan dan sikap teliti terhadap tiap penampilan siswa. Penilaian tidak harus dilakukan secara khusus dalam arti menyelenggarakan tes itu, melainkan dapat bersifat kesewaktuan dan kapan saja. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.